Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah. Dan sekarang ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ngaji bersama-sama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihat Al-Ibad. Dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nasihat Al-Ibad. Kemarin maghrib ya kita sudah membahas makalah yang ke-8 bab rubai sampai dengan poin yang ketiga ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas ya, makalah yang ke-8 ini merupakan dawuhnya Utsman bin Affan yang menyatakan bahwa aku menemukan manisnya ibadah atau nikmatnya ibadah itu di dalam 4 hal. Yang pertama, ketika di dalam menunaikan apa yang difardukan oleh Allah. Yang kedua, ketika dalam menjauhi larangan-larangan Allah atau yang diharamkan Allah. Dan yang ketiga, ketika melakukan amar ma'ruf karena mencari pahala Allah. Dan yang keempat, ini yang pagi ini kita akan bahas, warrabi'u fin nahyi 'anil munkari wal tiqai min ghadabillah. Warrabi'u, dan yang keempat ya. Maksudnya Utsman itu menemukan indahnya ibadah ya. Manisnya ibadah, nikmatnya ibadah itu fin nahyi 'anil munkar, yakni di dalam nahi mungkar, mencegah yang mungkar ya. Nah, ini Imam Nawawi memberikan penjelasan wahwa yang
dimaksud dengan al-munkar atau yang mungkar ma laisa fihi ridallahi ta'ala, yakni semua hal yang tidak ada keridhaan Allah di dalam hal itu, ya. Kalau yang kemarin amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf, ya, yang dimaksud dengan yang ma'ruf itu kullu ma yahsunu fi syar'i, ya, semua hal yang baik menurut syarak itu ma'ruf. Dan kalau yang ma'ruf itu diperintahkan, ya, kita hendaknya memerintahkan yang ma'ruf, ya, ibtigha'u thawabillah, untuk mendapatkan pahala Allah. Nah yang ini, ya, yang keempat ini nahi mungkar, mencegah yang mungkar. Nah yang mungkar itu adalah semua hal yang Allah tidak meridhoinya, ya. Min qaulin aw fi'lin, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, ya. Jadi yang namanya yang mungkar itu tidak hanya perbuatan, ya, termasuk ucapan, ya, ucapan-ucapan yang Allah menjadi tidak ridha itu, ya, itu mungkar. Perbuatan-perbuatan yang Allah tidak ridha itu yang mungkar. Jadi mungkar itu ya kebalikan dari yang ma'ruf, ya. Kalau yang ma'ruf yang baik, kalau yang mungkar yang buruk. Nah, Utsman itu beliau merasa sangat bahagia, ya, sangat nikmat, ya, ketika bisa melakukan nahi mungkar itu. Nah ini masih kemudian ada tambahannya, ya, wal tiqai. Nah ini meskipun ini pakai wawu ataf, tapi ketika memaknainya ya lebih tepat dengan karena atau dalam rangka untuk menjaga, ya, ayin ihtirasi, maksudnya yang menjaga min ghadbillahi, dari murkanya Allah. Makanya ini kemudian Imam Nawawi memberikan penjelasan wa huwa min atfis sabab 'alal musabbab, ya, bahwa kalimat al-iltiqai min ghadbillah itu merupakan ataf as-sabab 'alal musabbab, ya. Jadi meskipun di situ itu ya menggunakan wawu ataf wal iltiqai, ya, tapi maksudnya itu ya itu ada hubungan sebab akibat dengan yang kemarin, dengan yang tadi itu nahi mungkar itu. Jadi nahi mungkar itu dalam rangka untuk menjaga supaya Allah tidak murka. Ya, itu maksudnya, ya. Kalau kemarin sama, ya, jadi ada pengertian sebab akibat juga. Amar nahi mungkar meskipun di situ abtighai thawabillah itu maknanya ya amar ma'ruf dalam rangka supaya mendapatkan pahala dari Allah, ya. Jadi karena mendapatkan pahala dari Allah. Nah jadi sekali lagi saya ulangi, ya, penjelasannya singkatnya dulu, ya. Jadi Utsman itu, ya, beliau mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah ketika beliau bisa melakukan nahi mungkar, mencegah yang mungkar. Yang mungkar itu adalah semua hal yang tidak diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan, dalam rangka untuk menjaga, ya, jangan sampai Allah itu marah, ya. Sebab kalau orang itu kok sampai kemudian tidak melakukan nahi mungkar, ya, orang lalu dengan seenaknya berbuat yang mungkar, itu Allah bisa murka itu, ya. Allah bisa marah, ya. Nah, begitu.
Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin ketika kita menjelaskan mengapa kok yang namanya amar ma'ruf itu bisa mendatangkan kebahagiaan, orang yang bisa mengajak kebaikan itu kok bahagia, ya, ya. Argumennya ya saya kira jelas ya, karena Islam itu merupakan agama dakwah memang, ya, ya, agama yang memang harus disampaikan kepada orang lain, ya, dan keindahan Islam itu juga harus dirasakan orang lain, ya. Nah, supaya orang lain juga merasakan keindahan Islam, ya, itu ya Islam itu didakwahkan. Kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa yang namanya kita itu sampai kemudian bisa berislam seperti sekarang ini itu tidak lain ya karena adanya dakwah. Kalau dakwah itu tidak dilakukan oleh generasi-generasi sebelum kita, tidak mungkin kita itu kok sekarang ini bisa menikmati Islam seperti sekarang ini itu ya, tidak mungkin ya. Kalau kita sekarang ini bisa menikmati masjid yang seperti ini ya karena orang-orang yang sebelum kita ini ya, atau minimal orang-orang yang dulu di sini awal-awal itu merintisnya ya. Nah, begitu. Nah, dakwah itu unsurnya dua ya. Satu adalah amar ma'ruf yang kemarin sudah kita bahas ya. Orang dengan amar ma'ruf itu bahagia karena apa? Karena bisa kemudian menjadikan orang lain juga bahagia seperti kita, ya, ya, selamat, sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Dan di samping tentu saja kita itu kalau mengajak yang baik pahalanya besar, ya. Karena apa? Karena kita itu mendapatkan ganjaran sepadan dengan ganjaran orang yang melakukan yang telah kita ajak baik itu, ya. Kita ngajak sholat, orang kok kemudian ikut sholat, pahala orang yang sholat itu juga Allah berikan kepada kita, lu kan luar biasa itu. Makanya orang bisa amar ma'ruf itu nikmat sekali itu, ya. Lah siapa yang bisa amar ma'ruf? Ya siapa saja, ya. Mengajak kebaikan itu tidak harus jadi kiai, ya. Tentu saja dengan cara yang berbeda-beda, semampunya masing-masing, ya. Ya, ya kalau tidak bisa ngajak orang banyak, ngajak orang terbatas, ya tanggane. Kalau tidak bisa tanggane, ya paling ora keluargane dhewe, ya. Istrinya, anaknya, cucunya, ya kan bisa, ya. Sehingga intinya semua orang itu bisa melakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf meskipun dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, sisi yang lain dalam dakwah itu adalah nahi mungkar. Nahi mungkar itu mencegah yang mungkar. Nah, biasanya dalam Al-Quran antara amar nahi mungkar itu biasanya gandengan itu, ya. Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa yanhauna 'anil munkar, ya. Jadi mengajak kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar. Itu gandengan itu, ya. Nah, untuk yang di makalah ini sementara dipisah untuk menunjukkan poin masing-masing itu sangat penting, ya. Ya. Nah, jadi nahi mungkar itu ya memang seperti amar ma'ruf diperintahkan ya oleh Al-Qur'an maupun oleh Nabi, ya. Ya bahkan Nabi saya kira kita semua sudah pernah mendengar itu ya dalam hadis yang menyatakan kita itu berkewajiban untuk melakukan nahi mungkar itu, mencegah yang mungkar itu, ya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman, ya. Ya, itu anak fakultas dakwah pasti hafal hadis itu, ya. Ya, barang siapa melihat kemungkaran, ya, hendaknya dia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, ya, dengan kekuasaannya, ya.
Kalau tidak mampu ya, karena dengan kekuasaan itu kan butuh keberanian, butuh kekuasaan, butuh otoritas ya. Ya. Iso dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan otoritas ya, dengan lisan. Ya. Ngajak-ngajak dengan lisan aja. Ojo ngono ya. Ojo mencuri, ojo apa jenenge, ojo mabuk-mabukan. Kalau yang punya otoritas gampang, tinggal bikin aja aturan, dilarang mencuri. Kalau mencuri hukumannya ini, gitu. Itu kan termasuk bagian dari nahi mungkar itu. Dilarang minum minuman keras. Kalau minuman keras hukumannya ini. Ya, kalau minum keras ya dihukum. Dilarang narkoba. Kalau narkoba itu nahi mungkar dengan otoritas, dengan kekuasaan itu. Ya. Ada orang maksiat ya ditarik ojo maksiat ya, kira-kira begitulah ya. Nah makna letterleknya itu ya, dengan tangannya itu. Tapi itu sekali lagi harus punya otoritas dan punya keberanian ya. Narak iso ngono kata Nabi ya, minimal dengan lisan ngandani ya. Jangan mencuri, jangan mabuk, jangan narkoba, jangan ngerasani, jangan hanya dengan lisan saja. Nah itu yang banyak dilakukan oleh para kiai itu ya. Isane mung menasehati dengan lisan itu. Ya. Tapi itu pun juga masih berat, kadang-kadang punya resiko itu ngandani wong ojo maksiat gitu. Ya. Nara iso tidak bisa dengan lisan ya, minimal dengan hati. Dan kalau dengan hati ya, itu Nabi masih menganggap punya iman itu. Itulah selemah-lemah iman itu. Idealnya nahi mungkar itu ya dengan otoritas tadi itu ya. Dengan tangan itu kalau bisa. Kalau tidak mampu dengan lisan. Kalau masih tidak mampu minimal dengan hati ya. Dengan hati maksudnya bagaimana? Minimal kalau kita melihat kemungkaran itu jangan kok kemudian mengiyakan ya. Lalu kemudian jangan kok kemudian kita juga apalagi kok sampai terlibat ya. Menyetujui aja itu jangan. Minimal dalam hati kita masih menolak, kita tidak suka. Cuma kita kalau untuk nahi mungkar tidak berani ya. Nah itu yang kata Nabi selemah-lemah iman itu. Lah nak misalnya orang kemungkaran kok kita kok tenang-tenang saja, tidak punya perasaan gelisah sedikit pun ya. Wah itu ya tidak tahu imannya kemana itu ya, begitu. Jadi nahi mungkar ini betul-betul ditekankan oleh Islam itu ya. Bahkan Nabi itu sampai pernah membuat ilustrasi yang menarik itu ya, untuk menggambarkan betapa pentingnya nahi mungkar itu ya. Nabi pernah menggambarkan kalau ada orang di dalam satu kapal ya. Terus kapal yang besar supaya dampaknya besar ya. Kapal yang besar ya. Lalu kemudian ada orang mencoba untuk melubangi kapal di bawah itu. Ya. Kalau sekiranya dia melubangi itu dibiarkan, nanti kapal itu akan bocor dan akan tenggelam. Dan kalau tenggelam, yang tenggelam siapa? Apakah yang melubangi apa orang yang ada dalam semua kapal itu? Semua orang yang dalam kapal tenggelam semua. Ya. Nah makanya harus ada orang yang mencegah itu ya. Makanya nahi mungkar itu harus ada orang yang mencegah itu makanya ya. Kalau sampai kemudian orang yang melubangi kapal tadi kok dibiarkan ya. Sekali lagi ya, yang ikut tenggelam itu tidak hanya yang melubangi, melainkan semua orang yang ada dalam kapal itu ikut tenggelam semua. Ya. Ya, makanya masya Allah yang namanya nahi mungkar itu menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial. Ya, jadi orang yang bisa melakukan nahi mungkar itu berarti dia tidak hanya mikirkan dirinya sendiri selamat, tapi dia ingin menyelamatkan seluruh komunitasnya itu dari
kehancuran, dari bahaya. Ya. Ya. Ora sado-ado wis, ya cerita yang simpel saja misalnya. Ya, misalnya RT sini ini ya toh, kemudian ada yang suka mabuk-mabukan ya. Itu kira-kira kemudian yang menanggung bebannya, menanggung malu ya, menanggung tidak enaknya itu apakah yang bersangkutan dong? Tidak ya. Keluarganya ya ikut repot ya, tetangganya ya ikut repot, bahkan semua masyarakat ikut repot itu. Ya, kira-kira begitu ya. Ya. Itulah kenapa makanya Al-Qur'an itu sampai membuat satu peringatan ya. Allah itu meringatkan kita itu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Ya. Hendaklah kamu khawatir, kamu takut. Ya, kalau Allah itu kemudian menurunkan fitnah ya, yang fitnah itu, ujian itu atau musibah itu akan menimpa tidak hanya orang-orang yang zalim-zalim saja di antara kamu. Ya. Ya, kita kan selama ini memahami yang namanya musibah itu ya bisa hanya sekedar menjadi peringatan, bisa menjadi hukuman, tapi kan ada yang sampai bisa menjadi azab itu. Nah, kalau seandainya Allah sampai menurunkan azab dengan musibah itu, ya, itu yang terkena musibah itu apakah hanya orang yang zalim? Tidak, seluruh orang yang ada dalam masyarakat itu kena musibah semua. Kalau ada gunung meletus itu yang kena dampaknya siapa? Apakah hanya orang yang zalim saja? Tidak. Kalau ada banjir itu yang kena banjir apa hanya orang yang zalim saja? Lalu kemudian para kiai terus orang kebanjiran dhewe no maeno, tidak bisa. Ya. Itulah makanya sekali lagi Masya Allah yang namanya nahi mungkar itu menjadi sangat penting sekali dalam kehidupan masyarakat. Ya. Orang yang mampu melakukan nahi mungkar itu berarti dia menyelamatkan orang lain dari kehancuran, dari kesengsaraan, ya. Nah, oleh karena itu makanya wajar kalau Utsman itu kemudian menyatakan, "Wah, kalau kita itu bisa melakukan nahi mungkar, itu kenikmatan luar biasa itu, kebahagiaan luar biasa itu." Karena bisa mencegah orang yang mestinya terjerumus menjadi tidak jadi terjerumus. Orang yang mestinya hancur menjadi tidak hancur, ya. Coba misalnya kalau ada orang misalnya sudah mau bunuh diri, mencebur ke jurang misalnya ya. Kemudian kita bisa menariknya. Lalu kemudian orang itu menjadi selamat. Loh, kebahagiaan mana lagi yang melebihi dari bisa menyelamatkan orang itu. Ya. Jadi makanya Masya Allah yang namanya nahi mungkar itu luar biasa ya, membahagiakan sekali. Ya. Tetapi memang harus disadari ya, nahi mungkar ini tidak mudah, berat ya, berat ya. Kalau tadi sudah saya menyampaikan yang namanya dakwah itu unsurnya dua, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar ya. Ya, yang banyak dilakukan, yang enak dilakukan itu amar ma'ruf ya. Tidak banyak resikonya ya. Ya seperti kayak gini nih kan amar ma'ruf ini ya, ngajak kebaikan ini kan ya. Ya, ayo sholat, ayo ngaji, tidak ada risikonya itu ya. Ya. Makanya amar ma'ruf itu lebih mudah sebenarnya ya. Nahi mungkar itu lebih berat, butuh keberanian, butuh kesungguhan ya. Sehingga wah, kalau orang tuh bisa melakukan nahi mungkar ya mungkin ya tingkat kebahagiaannya lebih tinggi ya, karena memang risikonya lebih berat itu ya. Ya, tetapi memang itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar memang dua-duanya harus jalan ya. Dua-duanya harus jalan ya. Nah, sehingga ya kalau tapi kadang-kadang sekali lagi orang heavy-nya seringkali kepada amar ma'rufnya, nahi mungkar itu agak kurang dilakukan ya. Masya Allah ya. Jadi makanya orang lalu kemudian
apa namanya beraktivitas ya, mencegah korupsi, mencegah jangan sampai ada narkoba, mencegah jangan sampai ada pencurian, mencegah jangan sampai ada pelacuran. Itu tuh semuanya merupakan upaya-upaya yang sangat luar biasa hebatnya, dan itu sekali lagi mendatangkan kebahagiaan. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah kemudian ketika kita melakukan nahi mungkar itu harus dengan kekerasan ya. Kadang-kadang itu kan seringkali mencegah yang mungkar itu kan konotasinya juga kemudian juga harus dengan kekerasan, karena yang mungkar itu kekerasan, maka kemudian untuk bisa baik itu diatasi dengan kekerasan juga lah. Itu memang menjadi persoalan tersendiri yang memang harus pertimbangkan dengan sebaik-baiknya ya. Intinya sedapat mungkin ya, cara itu harus dengan cara yang terbaik ya. Saya kira di dalam melakukan dakwah baik itu amar ma'ruf nahi mungkar itu jelas ya, cara itu, metode itu memang harus dengan cara yang terbaik, dan Islam dengan sangat tegas memberikan petunjuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan ya, dengan hikmah ya, atau dengan mau'izah hasanah, atau kalau butuh diskusi yang terbaik ya, jangan sampai ada kekerasan ya, sedapat mungkin ya. Jadi itu hal yang perlu juga diperhatikan ya. Seringkali para ulama kita itu memberikan contoh kalau ingin menangkap ikan itu ya airnya jangan sampai keruh, itu kan ungkapan yang sangat indah sekali itu ya. Jadi kadang-kadang malah iwake ora ketangkep wis keruh rak karu-karuan ya. Jangan sampai juga membunuh tikus di lumbung ya, malah justru dengan membakar lumbungnya ya. Tikusnya ora mati malah lumbungnya terbakar. Ini kan ungkapan-ungkapan yang sangat indah sekali yang menunjukkan betapa pentingnya di dalam nahi mungkar itu pun juga harus dengan cara yang terbaik ya, yang terbaik. Nah, tentu saja itu membutuhkan metode tersendiri, membutuhkan cara tersendiri supaya nahi mungkar itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi intinya secara substantif bahwa yang namanya nahi mungkar itu harus dilakukan, tidak bisa tidak. Kalau ingin sebuah komunitas itu selamat dari kemurkaan Allah itu ya, marahnya Allah itu ya. Umat-umat terdahulu itu kan sudah banyak sekali itu yang kena murka Allah gara-gara orang berbuat yang mungkar itu ya. Dulu memang Allah itu terhadap umat-umat terdahulu itu memang seringkali kalau ada yang berbuat mungkar langsung diazab gitu saja. Tapi untuk umat Nabi Muhammad memang tidak nampaknya ya. Tidak seperti umat terdahulu ya. Sehingga memang sekali lagi justru karena itu makanya kita butuh kesungguhan ya, butuh kesungguhan di dalam melakukan dakwah dalam konotasi nahi mungkar ini ya. Jadi harus hati-hati betul ya. Tapi sekali lagi kita bisa melakukan nahi mungkar itu ya, kalau dalam konteks kecil-kecil kita ya, tidak usah yang besar-besar ya. Kita melarang ya, mencegah anak kita berbuat salah ya, berbuat yang jahat, itu sudah nahi mungkar itu ya. Ada teman, ada tetangga yang berbuat tidak baik, kita ingatkan ya. Jadi mengingatkan orang itu sudah termasuk bagian dari nahi mungkar tadi itu ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan dilaksanakannya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu, lalu Islam kemudian menjadi tetap tersebar ya dari masa ke masa ya,
Dan itulah yang kemudian sekali lagi juga bagian dari yang bisa membahagiakan kita itu, ya. Kita terlibat dengan upaya untuk menyebarkan Islam itu pasti akan bahagia, ya. Dan itu tanggung jawab semuanya, bukan hanya tanggung jawab para kiai, para dai, tapi kita semua umat Islam punya kewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya. Tentu saja dengan kemampuan kita masing-masing, sebatas kemampuan kita masing-masing, ya. Silahkan mengambil peran, pada peran mana yang bisa kita ambil, kita mainkan, ya. Semuanya kita punya tanggung jawab, ya. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu-ibu, ya. Alhamdulillah pagi ini berarti untuk makalah yang ke-8 dari bab rubai selesai. Insyaallah kita lanjutkan nanti dalam kesempatan berikutnya, membahas makalah yang ke-9 dari bab rubai. Mudah-mudahan kita semua masih tetap diberi sehat walafiat sehingga bisa diberi kekuatan dan kemudahan untuk bisa melakukan kajian ini, ya. Dan mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.